Nah, pada saat gue ngeliat line up, terus gue langsung, pertama yang gue pikir adalah, ini Klopp maunya apa sih? Begitu 20 menit awal Liverpool nggak bikin gol, somehow gue yakin, ini MU nggak akan kalah. Mereka tertinggal 3 poin, harusnya mereka bisa menyamakan poin totalnya gitu kan. Artinya urgensi untuk menang sebetulnya ada di Liverpool gitu. Kemarin kalau gue baca di sosmed banyak, untung aja Alisson, kalau Karius kelar itu. Ya Liverpool kan ya tetap Liverpool ya. Ya maksudnya kayak mungkin kita ngelihat City 2 musim terakhir gitu. Lo nggak pernah bisa ngebuang mereka dari percaturan juara gitu kan. Ya. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Halo semuanya, apa kabar? Gue Evan di sini dan kali ini gue nggak ditemani Rifki, tapi gue ada 2 tamu spesial. Yang pertama adalah Bang Muhammad Fuad. Apa kabar Bang? Siapa? Lawyernya Sir Alex. Oh iya, Sir Alex. Nggak, udah jadi lawyer Arteta kan, Arteta udah aman. Habisnya lampar. Gue cuma tetap, ya masih nego harga sih Mas. Cuma bosnya ngeri kan, Rusianya. Nah, satu lagi bintang tamu kita adalah jurnalis yang kawakan lah ya, bisa dibilang ya. Udah malam lintang lah dari dunia sepak bola. Tua. Bukan gue ngomong ya. Mas Aryo-nya sendiri. Ini dia Mas Sabto Aryo. Halo. Apa kabar? Baik semuanya. Semoga semuanya tetap masih sehat-sehat nih ya. Aman, kalau nggak sehat nggak akan ngisi nih kita. Oh, iya, betul sekali. Nah, kita langsung aja ke pembahasannya nih. Episode kali ini episode spesial datengin kalian berdua karena kita mau ngomongin pertandingan kemarin akhir pekan yang udah sepanjang 1 pekan itu, nggak 1 pekan lah. Ya sebenarnya bahkan udah lebih dari 1 pekan itu dianggap sebagai match of the season. Kan? Bahkan nih ya ada datanya dari Sky. Itu pertandingan kalau dilihat dari program berbayarnya Sky, cuman kalah sama Game of Thrones. Paling tinggi. Iya. Bagaimana pertandingan sepak bola bisa ngalahin pop culture? Ya fenomenal lah Game of Thrones gitu kan. Tapi hasil akhirnya Liverpool dan MU 0-0. Itu apakah memang sebelumnya udah bisa diprediksi? Kalau dari gue sendiri ya jujur aja udah cukup memprediksi bahwa hasilnya akan seri, tapi nggak sampai 0-0. Mungkin Bang Fuad dulu. Kalau gue sih udah ngomong bahwa kemungkinan imbang, dan gue sempat bilang di channel gue maupun di yang bareng sama Sabto, it's gonna be a boring match gitu loh. Dan bagi gue jujur kemarin tuh bosen. Bosen, dan mungkin Mas Sabto akan lebih punya datanya lah ya. Satu-satunya Northwest Derby yang di babak pertama cuma ada 1 shot on target. Bahkan kemarin gue lupa, saking bosannya gue lupa, gue sempat bilang itu satu-satunya Northwest Derby yang gak ada shot on target di babak pertama. Habis itu gue, oh ya ada Firmino sekali ya Mas ya, cuma kan lemah terus ditangkap De Gea gitu loh. Itu menurut yang gue lupa kapan terakhir kali ada begitu gitu loh, dan nggak pernah ingat gue. Mungkin ya itu tadi Mas Sabto kan secara data lebih canggih dari gue ya gitu loh, correct me if I'm wrong, tapi itu tadi menurut gue itu pertandingan yang bosen. Ekspektasi gue nggak segitu untuk Northwest Derby gitu loh, apalagi untuk yang lu nonton dari 90-an gitu ya, yang selalu ada bumbu kartu merah, banjir, gol segala macem gitu kan. Menurut gue sih kemarin itu, bahkan seri 1-1 di Old Trafford musim lalu tuh masih lebih menarik menurut gue dibandingin yang kemarin. Kemarin tuh terlalu banyak salah passing, terus kalau Liverpool di sepertiga akhir lapangan lawan itu kehilangan bola, United yang passingnya juga berantakan pada saat ngelakuin serangan gitu. Jadi menurut gue enggak deh. Bosen dalam arti gini, dalam skala 1-10 gue nge-rate big match kemarin itu mungkin 6,5 atau 7 kali ya gitu. Dan menurut gue itu it's not good enough for Northwest Derby gitu. Mas Aryo? Yes. Setuju ya. Ya komparasinya mungkin yang 1 sama terakhir ya. Iya. 1 sama terakhir tuh juga menurut gue kurang menarik karena memang Liverpoolnya juga
underperform banget ya yang di pas 1 sama itu. Iya. Dan kemarin emang build up-nya itu pas banget lah. Kalau mau dibilang ini mega match ya memang layak banget ya. Karena peringkat 1-2 kan jarang lagi kita lihat United MU. Sorry, yang United kemarin udah pernah 1-3. Yang kemarin udah 1-3, Mas. Duanya udah Leicester. Sebelum kick off ya. Betul. Kan, pas build up-nya kan masih 2 pas build up-nya. Kan menujunya itu kan promonya ya masih 2. Iya, pas bikin promo kan, wah peringkat 1-2. Iya, ternyata begitu kick off Leicester dia menang, dia jadi 2. Iya, peringkat 3. Tapi pas selesai peringkat 4 lagi. Iya, tapi maksud gue gue sepakat sama Sabtu, gue potong sedikit bahwa udah berapa musim sih lu nggak pernah ngelihat United Liverpool itu gandengan di atas. That's why mungkin ya itu ratingnya Sky itu sangat tinggi karena orang rindu kan akan hal itu gitu loh. Ada aja drama. Itu kenapa adanya drama. Terus ya benar-benar peringkat 1-2. Berapa musim terakhir kan jomplang. Ya gue bisa bilang 2 musim terakhir Liverpool sangat superior gitu loh. MU-nya 8 musim terakhir semenjak ditinggal Sir Alex kan hancur gitu loh. Lanjut Mas, sorry gue potong. Ya sebenarnya nggak ada yang salah ketika skor itu 0-0. Banyak kita menikmati skor 0-0 juga kan. Maksudnya the way kedua tim bermain itu mungkin yang membuat laga ini jadi kenapa gini doang sih gitu ya. Mungkin kita ngelihatnya seperti itu gitu. Tadi gue setuju juga sama Fuad. Liverpool ngebuang peluang, tapi peluangnya juga nggak mas-mas banget. Nggak gitu. matang, betul. Nggak matang. Kalau kita bicara peluang, emas lebih banyak ya? United, iya. Kalau Pogba tembakannya tuh nggak ditepis. Banyak lah, ada 3 lah yang betul-betul. Bruno yang mendatar bisa ditepis sama Alisson. Sama Alisson gitu loh. Ya Liverpool banyak berterima kasih sama Alisson. Akhirnya mereka nggak jadi kalah gitu di laga itu gitu. Kalau kita ngomongin hype ya, sebenarnya memang taruhlah kalau head to head antara MU sama Liverpool itu sebenarnya memang sangat jarang di era Premier League. Paling mendekati itu mungkin ketika yang MU kebantai 4-1 di OT. Tapi itu pun secara klasemen tidak langsung mempengaruhi kan. Betul. Nah, MU kemungkinan itu kalau nggak salah kesalip pas dia yang KJP-nya Makeda. Makanya itu kemenangan yang lawan itu jadi besar banget kan. Nah tapi balik lagi ke situasi sekarang ini, menurut Mas Aryo, siapa yang kehilangan 2 poin dan siapa yang mendapatkan 1 poin? Jelas, Liverpool kan dalam posisi butuh menang. Kemarin tuh 1 tuan rumah ya, walaupun sekarang tuan rumah susah juga untuk jadi konfrontasi. Ya. Apalagi United mostly menang di kandangnya kan hampir nggak pernah kalah lah, menang mulu. Nggak pernah kalah ya, udah 2 tahun lebih kan ya. Iya, di away kan. Artinya kan home and away sekarang tuh kemungkinan tim tuan rumah kalah tuh ada besar, bahkan tim tamu menang tuh kemungkinannya lebih besar lagi gitu. Tapi statusnya tetap Liverpool kemarin main home. Harusnya mereka mendapatkan 3 poin. Mereka tertinggal 3 poin, harusnya mereka bisa menyamakan poin totalnya gitu kan. Artinya urgensi untuk menang sebetulnya ada di Liverpool gitu. Apalagi mereka 3 laga terakhir juga nggak pernah menang juga kan. Artinya kan mereka betul-betul kehilangan gitu dari sisi poin yang harusnya mereka dapatkan. Jadi kalau bicara kemarin yang diuntungkan, ya selain tentunya United mencuri 1 poin, tapi yang paling diuntungkan Manchester City sebetulnya ya. Itu jelas. Itu udah jelas. Karena tim di bawah itu siap menyodok kalau 2 di atasnya imbang kan, mereka lebih senang seperti itu kan. Kalau bicara siapa yang kehilangan. Lihat cara Liverpool main kemarin, Mas masih tetap merasa bahwa Liverpool itu harusnya Liverpool lebih kehilangan 2 poin dibanding mendapatkan 1 poin. Karena baik lagi, jalannya pertandingan pun maksudnya Liverpool tuh memang buntu banget di depan, sedangkan MU out of nowhere di babak kedua bisa dapat 2 peluang emas. Ya United kan memang gua akuin lah, maksudnya ketika mereka melakukan serangan balik, ketika nge-build up serangan dengan cepat, itu gue akuin di musim ini jauh lebih membaik dibandingkan musim-musim kemarin itu. Umpan 1-2-nya mereka di depan kotak penalti untuk membuka ruang, itu kan nggak di laga Premier League doang. Kemarin pas lawan Watford di Piala FA kan gue juga ngelihat, walaupun materinya bukan materi inti ya, cuman kombinasi mata, Lingard untuk ngebuka pertahanan lawan, itu kan udah kelihatan gitu. Ini United bisa lagi nih main gaya gini nih, nggak cuman serangan balik ketika lo harus berhadapan pada tim yang
secara performance di bawah lo, secara kualitas di bawah lo, bisa juga kok United ngebongkar pertahanan dengan cara umpan-umpan pendek dan masuk ke dalam kotak penalti. Yang di awal musim, gue selalu pertanyakan itu kan, Fuad ya. United belum bisa ngebongkar pertahanan, konsistensi dalam melawan tim-tim kecil untuk leading the way untuk membuka gol. Nah di situ makin kesini United tuh kelihatan makin bisa. Dan lawan Liverpool kemarin, most chances-nya memang datang di babak kedua gitu. Ketika Liverpool buntu di sepertiga akhir, terutama 3 trio mereka berantakan, maksudnya tidak setajam biasanya. Lalu tapi dari sisi komposisi awal sebetulnya kan juga dalam tanda kutip weird juga kan komposisi Liverpool gitu. Lo melihat ada Fabinho dan juga Henderson di 2 center back itu kan walaupun bagus hasilnya, cuman kan itu bukan komposisi ideal lo gitu. Lo butuh seorang Henderson di tengah untuk bisa lebih mengacak-ngacak serangan lawan dari mulai tengah. Itu kan lo butuh sosok Hendo di situ. Cuman secara overall gue melihat komposisi Liverpool yang seperti ini, lalu cadangan yang tadinya bisa di awal musim bisa memberikan kontribusi kayak seperti Jota, tapi kan sekarang lo nggak punya. Ketika 3 itu mentok, ini Liverpool benar-benar nih mentok benar gitu, nggak punya kreasi lain. Ya masuknya Thiago in a way agak memberikan sinyal baru lah. Paling nggak lo balik lagi punya kreator di lini tengah, umpan-umpan bola yang begitu cepat membuat United susah kan megang bola kan ketika bola di dekat dia kan. Pergeserannya, perputarannya begitu cepat, pindah kiri kanan, bola-bola pendek di antara pemain-pemain tengah Liverpool. Ya gayanya Liverpool ya sudah tetap bisa memainkan gaya yang selama ini mereka mainkan gitu. Cuman sepertiga terakhir yang menjadi masalah bagi Liverpool. Sebenarnya setelah laga itu kalau kita ngeliatin medsos nih, rata-rata pemain MU itu merasa bahwa mereka kehilangan 2 poin itu. Mereka lebih yakin bahwa mereka bisa menang. Solskjaer pun ngomong bahwa ya harusnya menang. Tapi kalau kita ngelihat lagi dari cara permainan di babak pertama dan babak kedua ya, gue ingat Neville tuh ngomong, MU itu dalam pertandingan kemarin main melawan reputasi, bukan melawan tim yang di depannya. Gimana tuh Bang Fuad? Gua masih nggak paham tuh maksudnya main melawan reputasi instead of ngelawan tim depannya. Jujur aja ya. Terlalu gitu. Respect kali sama Liverpool itu. Enggak, justru gini. Kalau gue bilang, ya gue sepakat. Ya kalau tadi misalnya ditanya ke Mas Aryo siapa yang kehilangan 2 poin, siapa yang diuntungkan. Sebelum pertandingan yang harusnya diunggulkan menang itu jelas Liverpool. Tapi once lo ngelihat starting line up gitu ya, harusnya ini mungkin peluang terbaik United untuk ngalahin Liverpool di kandangnya. Setelah terakhir itu zamannya Van Gaal 2015-16 kalau nggak salah ya. Ini peluang terbaik. Bayangin lu nggak punya center back murni, lu mainin emergency pairing gitu ya di belakang, plus lu mainin Shaqiri. Nah, pada saat gue ngeliat line up, terus gue langsung pertama yang gue pikir adalah ini Klopp maunya apa sih? Ya Mas ya. Lu mainin Shaqiri instead of Milner. Ya, lu mainin Hendo di belakang instead of Rhys Williams gitu. Kalau Rhys Williams oke lah, mungkin kita bisa mengabaikan karena mungkin alasan pemain muda takut pressure-nya terlalu tinggi di derby segala macam bla bla bla. Tapi lu punya Milner loh yang tukang pukulnya, dan beberapa kali sebelum laga iya kayak di channelnya gua di DPI itu gue bilang bahwa justru Liverpool butuh Milner saat itu. Kenapa? Karena lu butuh orang yang mau duel. Pada saat lu pasang gelandang lu misalnya Wijnaldum, Thiago sama Shaqiri, siapa yang mau jadi tukang pukulnya? Nggak ada. Gitu loh. Cuma ternyata Klopp tuh mau main bola panjang. Karena kalau lu lihat statistiknya United musim ini, di 15 menit awal paling sering kebobolan. Betul. Dan itu yang kemarin dipraktikkan Klopp ya Mas ya. Menit-menit awal tuh dia banyak, dan salah satu kekuatan Liverpool adalah long passingnya mereka. Zaman ada Van Dijk tuh kayaknya di Champions apa di mana yang dia kasih long passing ke Salah, yang gue lupa lawannya siapa. Mane langsung. Beberapa kali lah itu. Oh, di antara back sama pemain gelandang terakhir ya, bola di. Iya, bola langsung lu passing ke situ, lu lompatin gitu, lu shortcut gelandang lu, dan Liverpool punya kapasitas untuk itu gitu loh. Van Dijk, Henderson punya kemampuan long passing yang bagus, Trent, kemudian Andy Robertson gitu loh. Itu yang berapa kali dipakai Klopp dan it works gitu ya.
Plus di depan kan lu punya 2 pemain yang jago lari. Salah sama Mane itu kan pinter banget tuh nyari ruang, lari untuk terima bola, selesai. Nah, begitu kemarin gue lihat susunan Klopp, gue langsung pikir, oh ini kayaknya Klopp pengen main begitu lagi. Karena praktis yang pegang bola cuma Thiago di tengah. Wijnaldum sendiri performanya lagi turun. Dan udah benar, mikirin Madrid, udah mikirin Barcelona. Iya, udah mikirin Barcelona, nggak mau perpanjang kontrak. Sementara kalau Shaqiri, akhirnya gue enggak. Kenapa kemarin waktu lawan Soton, yang dia mainin Shaqiri itu di babak kedua. Ternyata Klopp dari situ, menurut gue nih Mas ya, udah mulai berpikir laga lawan United. Dia manasin pemainnya. Shaqiri kan udah lama nggak main. Iya. Iya kan? Sementara Ya, rekornya Thiago Shaqiri juga sebetulnya. Thiago juga, cuma kan Thiago, let's say kita bilang big game player lah, lo di Bayern juara segala macam bla. Jadi menurut gue nggak terlalu agak salah kalau misalnya lu punya Thiago walaupun dia sempat istirahat sebulan gitu nggak lu mainin agak salah. Tapi kalau Shaqiri kan lu misalnya punya pilihan Curtis Jones, lu masih punya pilihan Milner gitu loh. Ternyata kan setelah gue lihat yaitu dia manasin mesin lawan Soton, dia praktekin kemarin dan sempat tuh 15 sampai 20 menit awal kan tuh ada 2 bola Firmino yang dia nggak kasih ke Robertson Mas. Ya, itu gue nonton sama Valen Mas, lihat-lihatan Mas. Karena gila itu Robertson free banget loh di kiri. Asli itu dia paksa gitu loh. Gue Valen anjir gitu, gue juga nggak dikasih, gue bilang itu sama Valen. Tawa gitu jadinya gitu. Dan begitu 20 menit awal Liverpool nggak bikin gol, somehow gue yakin ini MU nggak akan kalah. Cuma salahnya nggak menang itu. Jadi kalau setelah pertandingan banyak pemain United bilang disappointed segala macam, karena emang itu kesempatan terbaik untuk ngalahin Liverpool. Tidak di kekuatan terbaik mereka, peluang emas lu lebih banyak gitu ya. Cuma apes plus kipernya Alisson. Kemarin kalau gue baca di sosmed banyak, untung aja Alisson. Kalau Karius kelar itu, kasarnya begitu ya Mas ya gitu. Itu sih. Jadi kalau sebelum pertandingan gue ngerasa draw adalah fair result gitu ya. After match gue ngerasa ya sayang aja lu nggak menang gitu. Jadi ya yang losing 2 points itu United. Tapi secara moral akan bagus buat United karena lu nggak kalah gitu ya dan lu masih stay on top walaupun memang sekarang diincar City gitu. Tapi kan ini kan maraton. Seberapa bagus lu ngatur pace lu, energi lu gitu ya supaya lu bisa finish duluan daripada yang lain gitu loh. Walaupun mungkin nanti minggu depan lu disalip oleh City, selisihnya nggak akan jauh. Dan itu masih jadi satu leverage lah hasil kemarin untuk United menurut gua. Itu sih. Bang Fuad nyebut nama Firmino. Itu gue juga pas nonton itu babak pertama sih terutama ya. Itu Firmino, gue merasa tuh benar-benar momen pertama benar satu ke TA ke kiri yang akhirnya bolanya juga lupa di blok apa off target gitu jadinya. Pokoknya dia nendang ngawur lah. Off target. Yang satu lagi ke kanan gue lupa kayak Thiago yang nusuk deh. Terus dia nggak ngoper. Iya, Thiago yang nusuk. Ini betul. Memang sejak musim lalu kan sebenarnya udah disorot ya sama beberapa supporter Liverpool kayak terbagi 2 soal Firmino. Iya. Dan kalau kemarin gue akhirnya jadi tanda kutip paham lah. Seberapa lu kalau frustasi gitu ngeliat nih pemain harusnya bisa lebih baik gitu. Tapi dia gagal. Betul. Nah, Mas Aryo, apakah Firmino Klopp harus mencari pengganti Firmino? Pemain yang bisa mengisi perannya Firmino gitu. Kalau mau terus bersaing dan tetap di top di level yang mereka udah menciptakan standar lah di tahun-tahun sebelumnya. Ya sebetulnya dari datang pun kan fans Liverpool juga banyak yang kok dia sih yang datang gitu kan. Apalagi fans lain gitu. Fans lain kan termasuk Gary Neville nyebut lu butuh striker yang bisa ngasih lu 20 gol per musim kan. As simple as that gitu. Dan ternyata dibuktiin gitu sama Firmino kan. 2 musim pertama dia bisa nyampe 2 digit gol itu. Artinya ekspektasi awal publik ternyata dia jauh di atas itu gitu. Dia membuktikan itu sebagai pemain yang ternyata memang dicari Klopp, emang pemain yang dibutuhkan Klopp. Pemain yang satu-satunya mungkin dari 3 striker Liverpool yang mau mainin dirty works ya cuman Firmino menurut gue ya. Salah pasti nggak mau turun, Mane pun begitu, yang bisa turun, yang bisa handling bola lebih lama dengan membiarkan teman-teman yang ngebuka ruang, ya paling jago ya Firmino memang kan untuk melakukan itu gitu. Cuman balik lagi ke awal kenapa dia dibeli kan untuk nyetak gol. Lo nggak selalu bisa menjadikan, tapi kan gue sekarang ngasih asis, tapi kan segala macam peran yang kenapa lo dibeli itu kan lo nggak bisa jadikan itu sebagai alasan, lo tetap harus mencetak gol. Nah masalahnya bagi Firmino
belakangan dia tidak bisa menemukan belakang gawang lah, nggak bisa nyetak gol. Dan kalau bicara pengganti, kan sebetulnya Jota kan sudah masuk, dan menurut gua dia udah bisa banget, udah nyetel, udah bisa memainkan peran dari Firmino itu sendiri. Urusan mencetak gol, ternyata dia excel kok, dia bisa bikin gol cukup banyak dalam beberapa kesempatan beruntun gitu kan Jota. Dan artinya bagaimana Liverpool bermain itu sudah bisa diterima oleh Jota instruksinya gitu, memainkan perannya Firmino, lalu membuka ruang buat teman-temannya, mencetak gol, semua atribut yang dimiliki Firmino itu sebetulnya sudah dimiliki oleh Jota gitu. Jadi seandainya dia disingkirkan pun, gue rasa fine-fine aja kalau Jota yang bermain. Toh dia juga bukan tipikal striker number 9 juga kok, sama seperti Firmino. Cuman kontribusinya sudah mengarah ke sana menurut gue ya. Memang sayang aja dia ngalamin cedera sehingga dia nggak bisa ngasih bukti sampai sekarang gitu. Nah tapi mungkin minggu depan dia udah bisa balik lagi tanding. Nah kita lihat nih perannya. Apakah Jota yang akan diberi kesempatan lebih? Apa lagi-lagi Firmino yang menurut gue sih udah terlalu terlalu turun ya performance-nya dibanding beberapa musim terakhir. Soal gue mungkin bisa bilang sebenarnya satu lagi, kalau misalnya di kubu MU ya, menurut gue pemain yang dapat sorotan, gue nggak bilang mengecewakan, tapi orang banyak yang kemudian fans MU terutama yang malah mencaci dia di kemarin. Itu malah Bruno, Bang Fuad. Ini kan padahal dia dewa penyelamat kita ya. Tega-teganya sih orang tuh ngatain dia, orang secara statistik dia di laga big game, laga lawan tim Big Six lah gitu, gak terlalu tampil kecuali mungkin lawan Leicester. Tapi Leicester pun gak terlalu. Musim ini ya. Musim lalu enggak. Musim lalu dia masih lawan City bagus, lawan Chelsea bagus gitu ya. Musim ini iya, karena kalau dilihat, gue ngelihat sih 3-4 pertandingan terakhir saat Ole lebih sering mulai pakai 4-4-2 diamond, justru perannya sebagai kreator serangan tuh lebih ke Pogba. Contoh paling gamblang, buat belain Pogba tuh. Mau nggak mau mas gitu loh. Ya karena gini loh. Ternyata bagus kan belakangan. Belakangan bagus. Cantik Pogba. Pogba tuh semenjak Raiola ngomong, Pogba semenjak Raiola ngomong bahwa dia bakal cabut, itu kayak mainnya seneng gitu. Entah kenapa mau cabut. Gini, gua dari dulu tidak pernah bilang Pogba pemain yang jelek. Lu boleh cek di Poros Salang, di DPI, gue selalu bilang Pogba pemain bagus. Gue cuma nggak suka aja sama Pogba. Gue nggak suka attitude-nya aja. Plus drama-drama dia dengan agent segala macam, dan menurut gue itu nggak bagus buat tim. Gitu loh. Tidak pernah sekalipun gue ngeraguin kualitas orang Paul Pogba gitu loh. Nah, begitu kayak tadi lu bilang bahwa semenjak Raiola bilang apa yang mau cabut segala macam itu mainnya lebih senang. Sekarang gini, ini udah mau akhir kompetisi. Kontrak lu juga cuma tinggal setahun kalau gue nggak salah ingat Pogba ya. Udah setengah gitu musim makanya, doang. Ya setengah musim doang. Enggak dong, 1 tahun lagi masih ada. Gitu loh. Ya. Karena kalau setengah musim dia udah bisa nego di Januari betul. Gitu loh. Udah free transfer gitu kan. Setahun lagi kalau gue nggak salah ingat. Dia main happy karena ini sekarang jadi display-nya dia. Dia yang butuh United, bukan United yang butuh Pogba. Karena United punya Bruno. Dan it works. Selama ini tidak ada Pogba, Bruno yang mengemban tugas itu. Nah, 2-3 pertandingan terakhir dia main bagus, itu dia mulai happy segala macam. Dan Ole, ya udah nih, kan gue mau jual lo. Instead of lu gue parkir doang di garasi, ya gue jalanin dong lo setiap weekend. Biar orang lihat, ibarat kata mobil bagus. Bukan sekelas mobil yang ya gue nggak usah sebut merek lah ya gitu ya, yang lu perlu jalan, orang ngeliat kan, oh ya mungkin tetangga nanya, jadi lu jual nggak sih mobil lu? Oh jadi, ini mesinnya masih bagus gak? Nah itu yang Pogba sekarang butuh United, bukan United butuh Pogba. Pertandingan kemarin, satu lagi contoh kenapa gue bilang lebih banyak dia perannya sebagai kreator, United mulai dengan 4-4-2 diamond, dan Ole tahu di 2-3 pertandingan terakhir juga, gue lupa. Yang paling terakhir itu lawan Burnley lah, dia ditaruh di gelandang kanan, bukan penyerang sayap. Walaupun pada saat di setor line up tuh United main 4-2-3-1 kelihatannya kan, ya Mas ya. Tapi pada prakteknya mereka main 4-4-2 diamond dengan Pogba di kanan. Kenapa Pogba ditaruh di kanan? Satu, defense-nya jelek. Jadi kalau kanan lu kelewatan di Pogba, lu masih punya Wan-Bissaka yang one on one tuh orang lu cek aja statistiknya, hampir nggak bisa lewat. Kemarin tuh Mane cuma sekali lewat karena 1-2.
Dan itu komentatornya kan bilang, cara lu kalau mau ngelewatin Wan Bissaka ya begitu gitu loh. Lu kalau mau maksa one on one sama dia nggak akan bisa gitu loh. Pogba ditaruh di kanan, bola banyak dari dia. Sementara United sendiri kalau lihat babak pertama, Martial main di kiri dan sering jauh turun ke belakang, bantuin Shaw untuk nutup tren juga. Sementara Rashford main di kanan, depannya Pogba. Bruno yang sering jadi striker. Kalau lihat dia sering masuk tuh ke tengah. Nah, once dia sering masuk ke tengah, kapasitas Bruno ini kan pembagi bola, kreator serangan. Jadi lu mengebiri peran dia nih, gitu loh. Walaupun menurut gue taktik Ole adalah pada saat mereka bisa buka ngelebarin pertahanan di Liverpool, orang yang masuk dari second line itu Bruno gitu loh. Cuma memang bola banyak nggak nyampe jadi dia, makanya dia juga kelihatan frustasi gitu. Jadi kalau misalnya nilainya rendah, kalau lihat secara sistem permainan, dia tidak ditempatkan di posisi terbaiknya dia. Even lawan Burnley sebelum yang menang 1-0, gitu loh. Jadi kemarin tuh frustasi ya itu aja, karena gue bukan berarti dia protes ke pelatih ya, karena sampai sekarang belum ada blow up tentang itu. Tapi ini orang kan mau berkorban. Yang dikasih kesempatan Pogba lebih banyak pegang bola kemarin daripada Bruno. Walaupun Bruno beberapa kali bikin Hollywood pass yang nggak nyampe aja gitu, yang jelek gitu loh. Mungkin di luar dia udah terlalu capek juga gitu kan. Itu sih kalau menurut gua. Tapi untuk masalah big game player musim ini kalau lu lihat lagi, Ole mulai pede main dengan 4-4-2 atau 4-2-3-1 setiap lawan tim yang selevel, City, Chelsea, nggak 3 back lagi ya. Nah, musim lalu 3-5-2. Itu dia gitu loh. Karena 3-4-3, 3-4-1-2 dia pakai gitu loh. Terakhir dia pakai 3-5-2 atau 3-4-1-2 itu lawan Paris Saint-Germain waktu mereka away di Champions. Abis itu lu lihat aja, lawan City 0-0, lawan Chelsea 0-0, lawan Arsenal kalah. Kemarin waktu lawan Spurs juga mereka main pakai 4 back. Ole udah mulai terlalu pede. Gitu loh. Dan itu tadi udah sistem permainannya udah mulai ngebentuk nih, gitu kan. Plus sekarang dengan Pogba yang lebih bagus mainnya, karena kalau lu main pakai 3 back lu nggak punya tempat buat Pogba. Gitu loh. Ya kayak tadi gue bilang, lu punya barang bagus, lu simpen nih, enggak. Gitu kan. Pasti kan lu mau tunjukin kalau emang lu mau jual. Semakin bagus dia main, semakin naik value-nya dia. Itu kalau menurut gua jadinya. Lu lihat aja, hampir tidak pernah Ole main 3. Musim lalu pertama dia main pakai 3-4-3 lawan Liverpool yang seri 1-1. Kemudian lawan Chelsea menang pakai 3 back. Lawan City menang pakai 3 back. Yang terakhir 2-0 juga pakai 3 back. Gitu loh. Jadi musim ini kalau lu perhatiin tuh Ole udah lebih sering main dengan 4 back gitu loh. Karena mulai nyaman, terus kan selama ini mungkin orang bilang lu main sepak bola counter segala macam bla bla. Gue bisa pakai sistem yang lain dan it works gitu loh. Cuma memang ketemu tim besar belum bisa. Dan gitu. Sebenarnya kalau kita ngelihat performa backnya MU ya, gue sih relatif walaupun tidak mengejutkan amat, tapi progresnya sangat memuaskan gitu. Dan kalau ngelihat kayak taruh lo ngomong tadi si counter attack football itu, kayak ya udah lu serang gue aja, gue juga nggak bakal kenapa-napa, kok gue nggak takut gitu kan. Kepercayaan diri itu yang terbangun dan terlihat kemarin walaupun memang hasilnya belum sampai menang ya. Menurut gue sih gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak secara keseluruhan pertandingan, kita tahu bahwa sebenarnya Liverpool itu kemarin lumayan bisa dikalahin lah sebenarnya dengan lu taruh. Ya kan kayak tadi gue bilang kan, peluang terbesar lu menang saat itu gitu loh. Nah, pada akhirnya sebagai misalnya saya ke Mas Aryo dulu ya Bang Fatih. Masih pede nggak bahwa Liverpool itu bisa mempertahankan juara? Ini maksudnya tim darurat begini aja masih oke gitu taraf mainnya. Walaupun memang nih kalau Everton menang keluar dari 4 besar sih. Ya Liverpool kan ya tetap Liverpool ya. Ya maksudnya kayak mungkin kita ngelihat City 2 musim terakhir gitu. Lo nggak pernah bisa ngebuang mereka dari percaturan juara gitu kan. Artinya dipretelin, dimulai dari hilangnya Van Dijk gitu. Orang kan bilang liatin aja, tungguin aja Van Dijk cedera. Enggak kok. Ternyata tanpa Van Dijk, cadangan Van Dijk pun 2 cedera gitu. Gomez cedera, Matip cedera gitu. Lu udah berapa komposisi sih yang dicoba sama Klopp gitu kan? Mau Reece James kayak Harry Jones, mau siapa? Hendo, Fabinho. Mau ya terakhir sampai Hendo, Fabinho lah. Maksudnya sedarurat itu komposisi lu. Ternyata worse kok. Lu masih menguasai bola, tetap possession masih lo pegang, gaya main lo nggak berubah, serangan-serangan shots dapat ya walaupun nggak membahayakan gitu ya. Tapi artinya
filosofi yang dimauin sama klub itu sudah sampai pemain cadangan ke-6 gitu yang mainin tuh udah bisa mempraktikkan itu. Jadi ya masalahnya mungkin memang di mencetak gol. Di mencetak golnya tuh mereka nggak hilang konsistensi mungkin ya kata yang paling tepat gitu. Karena dalam satu laga lo bisa menang 7-0 gitu. Dalam satu laga lo bisa menang 4-0 gitu. Tapi di beberapa laga lo cuma 0-0, 0-0, 1-0. Itu kan artinya mencetak gol lo belum konsisten. Walaupun di semua partai itu lo menguasai bola, lo create chances-nya sama banyaknya, lo membuat shots-nya juga belasan di setiap pertandingan, artinya kan skema lo tetap jalan gitu. Dan hasil-hasil yang orang bilang Liverpool bakal kehilangan dengan tanpa adanya Van Dijk, ternyata itu diam-diam hilang kan. Tetap aja bisa mendapatkan poin. Jadi kalau tadi Evan nanya apakah gue yakin Liverpool tetap mempertahankan gelar, ya mungkin nggak sebesar ketika di awal musim gitu. Yang gue yakin kan Liverpool 3 tahun lah. Gue pernah ngobrol sama Fuad juga ya. Kekuatan Liverpool ini minimal 3 tahun lah. Untuk itu. Dan gue sepakat sama lo. Dan tahun pertama udah kebuktikan walaupun mereka gagal juara tapi poinnya cuma selisih 1. Tahun kedua mereka juara. Gitu. Nah, seharusnya ini kan masuk tahun ketiga kalau komponennya lengkap gitu. Cuman dipretelin pun tanpa skuad lengkap pun mereka masih bisa ada di atas kok. Jadi tetap ada kans, cuman nggak sebesar musim kemarin. Soal kedalaman skuad itu memang gue juga cukup sepakat sih, mesti sebagai supporter MU sendiri gitu. Gue lihat dulu pas zamannya Ferguson tuh, lu bisa mainin Carrick jadi back, Fletcher jadi back, O'Shea jadi gelandang, lu tuh tetap bisa menang gitu ujung-ujung. Dan menurut gue Liverpool tuh lebih Fabio Rafael mainin. Iya, gitu itu tuh bisa. Nah, kalau Bang Fuad lihat kondisi sekarang gitu, Liverpool yang begini berarti memang mau nggak mau kita harus mengakui ya kayak Liverpool untuk sementara kelasnya masih di atas MU. Dan maksudnya MU butuh hard work lebih lagi gitu, step lebih lagi kalau mau memang levelnya ngimbangin Liverpool on top form. Kalau gue bilang justru MU sama Liverpool, kondisi Liverpool sekarang gitu ya, itu udah seimbang. Kemarin itu Liverpool tidak kalah walaupun dengan back darurat, lu harus lihat itu terbantu oleh performa buruk penyerang lawan. Dan itu harus lu akui. Kalau Rashford, Martial, Bruno main di top formnya mereka, gue rasa itu pasti kalah. Besar peluang Liverpool kalah. Karena lawan Southampton tuh jadi satu bukti gitu loh. Mereka mainin komposisi darurat. Berapa kali Southampton punya peluang bikin gol? Itu partai terakhir mereka loh sebelum lawan Liverpool. Ya kan? Enggak, maksudnya kalau head to head Liverpool lawan MU, kemungkinan Liverpool kalah ada. Menurut gue juga iya. gitu. Nah, itu dia kalau kita bicara long term sampai ujung musim gitu ya. Oke. Masih punya peluang. Pertanyaan Evan gitu. Liverpool sama MU tuh udah seimbang belum sampai ujung. Gue justru karena kemarin seri dan tim posisi si Liverpool kayak begitu aja masih bisa ngimbangin United. Gue merasa kayak ya berarti memang si skuadnya Solskjaer ini masih butuh satu langkah lagi gitu untuk mencapai level yang bakal selalu diperbincangkan sebagai perebutan titel juara. Maksud gue kalau misalnya MU tiba-tiba kehilangan 2 laga aja, 2 laga entah 2 laga itu imbang atau kalah, pasti MU langsung dicoret dari perebutan titel juara. Belum tentu sih kalau menurut gue. Cuma kalau untuk long term sih kayak tadi gue bilang, gue tetap berpendirian bahwa United dan Liverpool sekarang seimbang. Dan kalau tadi misalnya lu bilang Solskjaer butuh satu komponen ya? Iya, entah apa tadi bahasanya gue lupa. Entah mungkin step sih. Gue lebih ngeliatnya step karena kayak misalnya step, pengalaman atau segala macam gitu. Karena gini, kalau lu lihat progres yang dilakukan tuh udah cukup jelas. Dari caretaker 6 bulan pertama, kemudian full 1 musim sampai sekarang, lu lihat progresnya kita lihat sama-sama progresnya jelas. Dari yang dia masuk setengah musim lalu dengan perbaikan yang dia lakukan itu bisa finish top 3, top 4 gitu ya. Dan sekarang dengan sedikit tambahan kayak Van de Beek, kemudian Alex Telles plus Pogba yang mulai rutin main lagi, mereka ada di urusan dan itu fakta gitu loh. Jadi kalau menurut gua United ini masalahnya bukan di sistem lagi, tapi di performa pemain. Karena kalau pemainnya itu bisa konsisten bikin gol, bisa konsistennya perform gitu ya,
Nggak akan ada tuh lu akan kesulitan kayak lawan Leicester lu seri 2-2, kemudian lawan Liverpool lu bisa mainnya, ya lu lihat main Rashford seperti apa, kemudian Bruno, kemudian 2 peluang gitu. Jadi United ini sekarang masalahnya adalah di mereka sendiri gitu loh. Mereka terlalu sering bikin diri mereka kesulitan. Bahkan kayak kemarin lawan, kalau gue tarik mundur lawan Paris Saint-Germain, sebelum Fred kena kartu merah, itu ada peluang Cavani yang kena mistar kalau gue nggak salah, sama peluang Martial yang melambung jauh ke atas. Jadi betul. Itu kan lu nggak bisa salahkan pelatih udah, gitu loh. Jadi mereka yang sering menyulitkan diri mereka sendiri karena performa pemainnya masih belum konsisten. Nah, gue butuh pemain bagus. Gue butuh penyerang yang at least selevel sama atau mungkin di atasnya Cavani. Karena Rashford sama Martial udah terlalu di zona nyaman. Lu lihat contohnya Luke Shaw. Pada saat sebelum Alex Telles datang, main dia Shaw bagus. Cuma masih suka nggak konsisten. Tapi lu lihat begitu Alex Telles datang musim ini. Berapa kali Shaw bikin crossing, progresif passingnya paling bagus. Salah satu back dengan progresif passes terbagus di Liga Inggris musim ini, dan itu fakta kan kita cerita. Akibatnya apa? Karena ada kompetitor gitu loh. Begitupun Pogba, kalau gue boleh sedikit singgung, Pogba sebelum ada Bruno ngerasa gue superstar. Tim ini tergantung gue. Tapi ternyata you cannot take the burden out of your shoulder gitu. Lu terbebani dengan itu. Begitu Bruno datang, yang ternyata gue sanggup kok ngangkat tim ini gitu loh. Secara psikologis kan Pogba mikir, anjing ternyata gak gue banget yang dibutuhin gitu loh. Ada Bruno sekarang. Gitu. Makanya kayak sekarang lu lihat kan, lu bilang tadi bahwa Pogba mainnya lebih enjoy. Berapa pertandingan terakhir karena ada statement Raiola dia mau pindah segala. Dan dia juga ngerasa ada Bruno kok sekarang dewa penyelamannya MU. Kalau United gak kalah, lihat aja yang kemarin disorot siapa? Bruno. United tidak bisa bikin chance. Bruno, bukan Pogba lagi. Dulu setiap United kalah dan Pogba main, Pogba yang disalahkan. Lu gak bisa kayak Juve segala macam bla bla. Itu fakta. Nah, makanya kalau dicari komponen yang dibutuhkan United sekarang adalah gimana, Van? Bahkan kalau menurut gue kalau dalam extent tertentu ya, mungkin karena orang udah capek juga sama Pogba dan ngelihat terus McTominay sama Fred itu bagus. Kadang-kadang bisa McTominay sama Fred yang lebih disorot. Misalnya dia ketika ngalirin bola yang gak bagus itu dibanding Pogba ya. Betul. Fred misalnya salah passing segala macam bla bla bla, itu aduh sayang banget Fred passingnya begitu. Itu yang lebih disorot sekarang gitu loh. Jadi dan itu yang dilakukan oleh dia pelan-pelan mulai menginjek. Sebenarnya kan sekarang dengan adanya Van de Beek itu bisa membantu Bruno tadinya. Semua berharap seperti itu. Tapi ternyata kan masalah adaptasi segala macam kan balik lagi cuma tim kepelatihan yang tahu gitu loh. Tapi kalau lu tanya tadi step up-nya apa, jelas butuh satu striker untuk ngerongrong 2 orang ini gitu loh. Dan mau nggak mau kalau nggak Martial lu harus jual musim depan karena sangat tidak konsisten. Ya kayak tadi gue bilang, lu nggak bisa nyalain pelatih dong, lu udah one-on-one sama kiper, lu tendang bolanya ke atas. Nggak mungkin dong di saat latihan lu gak ada latihan shooting. Pada saat praktis gitu ya, lu pasti ada gimana finishing touch lu diasah segala macem gitu loh. Kalau soal final gue selalu ingat itu sih menurut gue. Kutipannya Angri soal Guardiola sih. Guardiola bilang bahwa tugas gue sebagai pelatih nggak bawa lu di final third urusan lu semua. Iya, urusan lu sendiri gitu loh. Ya kayak kemarin kan lu nggak bisa salahin Solskjaer, bolanya Bruno sama Pogba nggak gol. Sementara lu lihat sebelum gol Bruno, build up play-nya sangat bagus. Itu ada sekitar 20 sentuhan tuh yang dari bawah balik, pindah bola ke kanan sampai ke atas. Itu kan sampai sekarang bilang oleh ball. Iya kan? Dan itu kan emang dari latihan dong. Iya kan? Itu jelas loh gitu loh. Terus mentah di sepertiga akhir tadi, lu nggak bisa salahin pelatih udah gitu loh. Karena itu udah insting pemain, keputusannya dia untuk nendang, ngumpan atau gocek gitu loh. Dan di 2 orang ini itu yang masih sering salah. Rashford juga kemarin 2 kali loh. Cavani buka ruang, dia nggak kasih kiri, lu bisa salahin pelatih? Enggak dong. Sementara kalau lihat sebelumnya ada kesempatan seperti Bruno ngasih kayak gitu ke Rashford. Rashford ngasih itu waktu lawan Newcastle ke Bruno. Kan begitu prosesnya hampir sama. Lari dari sisi belakang, blind side, dia minta ngelebar, dikasih bolanya ke kiri, cus gitu loh. Kan bisa seperti itu seharusnya. Dan itu kan itu set up play. Yang pasti dikasih sama pelatih lu dong. Keputusan lu mau ngumpan atau giring lagi kan udah bukan pelatih. Itu sih menurut gua. Soal di final ini pastinya juga tadi kita udah bahas masalah Liverpool juga. Nah, ini pertanyaan terakhir lah. Dengan masalah-masalah yang udah sejauh ini bagi kedua tim, kelebihan dan kelemahan gitu. Dan hasil yang sangat mempengaruhi menurut gue, ini hasil yang
bagi Premier League secara keseluruhan semuanya bahagia kecuali dua tim ini. Bahkan dua tim ini pun at some extent masih bisa bilang merasa ya oke lah gitu, masih gue terima. Mas Aryo, perebutan juara gimana ke depannya? Ini udah relatif setengah musim lah ya. Nah, gue masih menantikan reaksi United ketika mereka nanti main Liga Eropa itu terlalu pendek sama mainnya lebih sering ke Kamis kan mainnya. Jauh-jauh. Iya, makanya Kamis itu kan lebih dibandingkan lo lihat privilege-nya Liga Champions kan di Selasa Rabu gitu kan. Karena mereka bisa lebih lewat weekend gitu. Sementara Liga Eropa itu makanya tim yang tampil di Liga Eropa tuh menurut gua justru menjadi sebuah hal yang negatif gitu untuk campaign mereka. Iya, untuk campaign mereka di liga. Nah, karena United masih ada di sini, nah gua masih agak mencari mempertanyakan, lo bisa katakan itu, apakah mereka siap untuk mengarungi ini dua kompetisi sekaligus di Premier League. Gimana dengan Leicester sama Everton yang ternyata gitu dia masih cukup konsisten untuk bersaing di atas. Tapi kalau by the end of the day sih kayaknya gue tetap melihat kalau peluang juara mungkin gue melihatnya City ya. Gitu. City yang nomor 1, lalu Liverpool, United. Nah yang satu ini antara Chelsea masih di situ. Tapi gue masih besar ke Spurs sih kalau gue ya. Spurs. Itu gitu ya. baru naik loh itu. Kasihan. Enggak lah, udahlah itu biar senang aja gitu kan. Lu masih akan tandang ke City, lu akan tandang ke Spurs, kemudian lu akan tandang ke Chelsea. Calculated loss lu di City. Di Spurs sama Chelsea kalau lu bisa seri dari 3 pertandingan lu dapat 2 poin. Kemudian lu akan home lawan Liverpool, lu akan home lawan Leicester, lu akan home lawan Everton. 3 pertandingan. Oke, 3 pertandingan. Kalau lu bisa menang 2 plus seri 1, itu dapat 7 plus 2 lu dapat 9 dari 6 pertandingan. 6 pertandingan lu sisa ada 15 pertandingan. 15 pertandingan kalau lu unbeatable, lu 45. 45 lu tambah 9 tadi itu udah ya kan? 50, kan tadi 2 6 7 9 45 54 lu tambahin sekarang 37 91 poin itu harus cukup. Paling lu bisa hitung calculated loss lu 2, berarti lu akan kehilangan 6. 80 something lu masih dapat. Jadi menurut gua peluang United masih semakin bertambah besar gitu loh. Ya walaupun nggak sebesar City ya kalau ngelihat sekarang, tapi United sama Liverpool kalau gue bilang berimbang. 4-nya ya mungkin Leicester gitu loh. Musim ini kalau lu hitung ada big team tuh ada 5, berarti kan lu akan ada 10 kali lawan mereka. 5 home, 5 away. Kalau 5 home-nya lu 10 pertandingan tuh lu nggak kalah aja, kan lu punya 10 poin. Lu masih punya sisa 28 pertandingan yang lu bisa sikat gitu loh. Masih tinggi poinnya. Gitu. Itu sih hitung-hitungannya gitu kalau kasar. Yang bisa kita sepakati mungkin bahwa Premier League sampai akhir musim bakal ngehe lah. Karena corona, karena jadwal yang begitu padat gitu kan. Maksudnya kita lihat aja poin. Lumayan tidak masuk akal gitu kalau kita dalam 10 tahun terakhir. Dengan ketat ini. Ya. Apalagi tim-tim yang biasanya ada di atas sekarang nggak ada di atas kan di semua liga itu terjadi kan. Betul. Ini ngomongin MU nih tim yang biasa nggak di atas. Biasa nggak di atas. Punchen superior itu aja bisa kalah. Juventus ada di mana ya kan? Ya, lu ngelihat yang masih bisa konsisten Bayern doang. Iya Bayern pun kalah menang juga. Ya, tapi kan ada kalahnya gitu. Tetap ada kalahnya, tapi Edian mereka tetap di peringkat 1 kan, gitu. Tim lainnya yang dikasih kesempatan kalah juga gitu kan. Dortmund juga kalah juga, Leipzig benar, juga kalah. Sepakat. Leipzig juga kalahan, Mönchengladbach juga nggak konsisten ternyata. Artinya gitu, ganggu. Anomali itu terjadi di semua liga gitu. Nggak terkecuali Liga Inggris gitu. Betul. Ya, oke. Jadi apapun ya kita bisa berharap apapun terjadi. Oke, makasih banyak Mas Aryo dan Bang Fuad atas waktunya. Semoga selalu sehat dan tim kesayangan masing-masing. Thank you, Pak. Ya, sama-sama. Musim lah. Siap. Fuad, thank you. Ya tentunya rivalitas MU dan Liverpool nggak akan berakhir sampai sini nih gitu. Masih ada setengah musim lagi yang akan dijalani. Juga tim-tim lain, City, Leicester,
Spurs, Chelsea, bahkan Chelsea mungkin akan menusuk ke atas gitu kan. Everton masih ada, persaingan bakal ketat banget lah di Premier League. Dan semua itu bisa lu saksikan di Mola TV. Gak cuma Premier League doang, ada Eredivisie, ada Bundesliga, bahkan ada Liga Belgia. Juga ada Copa Libertadores dan Copa Sudamericana yang akan menggelar finalnya bulan ini. Di luar Liga-Liga Eropa, kalian juga bisa menyaksikan sepak terjang teman-teman kita, adik-adik kita di Garuda Select melalui serial Dream Chaser yang tersedia di seluruh dunia. Oke, gue Evan sign off. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.